Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas terkait pecahan senilai atau yang ekuivalen anak-anak. Kalian perhatikan pada gambar. Nah, anak-anak, pecahan yang senilai atau ekuivalen itu dapat kalian perhatikan pada gambar ya. Kalian perhatikan pada gambar. Nah, 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 6/12. Kenapa? Kalian perhatikan daerah persegi panjang pada gambar ini sama ya, sama-sama persegi panjang digambar dengan sama, dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Ya. Jadi bilangan yang di bawah ini masing-masing gambar yang menunjukkan pada masing-masing gambar ya, luas daerah yang diarsir. Nah, pertama kalian perhatikan nih 1/2, ini 1 dari 2 bagian. Lalu belahannya masih sama nih anak-anak ya, belahannya masih sama, tetapi dibagi lagi. Sehingga ini menjadi 2/4, 3/6, 4/8, ya, 6/12. Ya. Nah, jadi dari gambar ini terbukti ya bahwa pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12 ini senilai. Nah, apa syarat dua pecahan dikatakan senilai? Ada syaratnya anak-anak. Kalian perhatikan cara memperoleh pecahan-pecahan senilai berikut. Ya. Nah, 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah, kalian lihat 1 kali 4 ya. Di mana 1 kalau kali 4 itu sama dengan nih anak-anak, 2 kali 2. Kalau sama hasilnya, maka ini benar. Ya, itu syaratnya anak-anak. Atau misalkan nih, 1/3 dengan 2/6. Apakah mereka kedua bilangan ini ekuivalen atau sama atau senilai? Ya caranya seperti tadi anak-anak. Kita kalikan 1 kali 6. Hasilnya harus sama dengan 3 kali 2. Nah, kalau kalian kalikan 1 kali 6 dan 3 kali 2 hasilnya sama, maka benar. Ya, seperti itu. Ya, itu untuk syarat dua pecahan dikatakan senilai. Jadi, di sini dapat kita ambil kesimpulan anak-anak bahwa pecahan A per B itu sama dengan C/D. Ya, sama dengan C/D jika A kali D, yang ini anak-anak, A kali D hasilnya sama dengan B kali C. Kalau tidak sama, maka itu bukan merupakan pecahan yang senilai. Dengan syarat B sama D ini nggak boleh sama dengan 0 ya. Itu syaratnya. Ya. Itu untuk terkait pecahan senilai. Nah, bagaimana cara kita memperoleh pecahan senilai? Nah, kalian perhatikan di sini. Sebenarnya ada berbagai cara ya untuk kita menentukan pecahan senilai. Ya, kita bisa menggunakan dengan cara gambar yang tadi pada gambar, ataupun bisa dengan cara kita menentukan anak-anak membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, kalian perhatikan. Di sini ada 1/2. Nah, 1/2 ini kita kalikan kedua dari pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2. Maka akan kita temukan pecahan yang senilai dengan 1/2. Yaitu 1 kali 2, 2. 2 kali 2 adalah 4. Seperti itu. Ya. Atau 1/3. Kita kalikan dengan 2. Baik pembilang maupun penyebut ya. Kita kalikan dengan bilangan yang sama. Berarti ini 3 kali 2. Maka kita akan temukan bahwa 1/3 itu senilai dengan 2/6. Ya, jadi pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, selain kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, anak-anak, kita juga bisa menggunakan dengan cara membagi ya, dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalkan, kalian perhatikan
4/8. Nah, 4/8, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalkan dibagi dengan 2. 4 bagi 2 per 8 bagi 2. Nah, jadi di sini kita temukan bahwa 4/8 ya, itu senilai dengan 2/4 ya. 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Atau contoh yang berikutnya 3/9. Nah, di sini Ibu bagi pembilang dan penyebutnya Ibu bagi dengan bilangan yang sama. Misalkan Ibu bagi dengan 3. Berarti 3 bagi 3 per 9 bagi 3. Nah, ketahuan bilangan 3/9 itu senilai dengan bilangan pecahan 1/3. Begitu dan seterusnya. Sehingga anak-anak, pecahan senilai itu dapat kita peroleh dengan kita kalikan atau kita bagi ya pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Bukan 0 ya. Harus kalian bagi atau kalian kali pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama tetapi tidak boleh 0. Oke, seperti itu anak-anak untuk pecahan yang senilai. Berikutnya kita akan lanjutkan pada menyederhanakan pecahan.